Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ya, saya harap kalian sedang berada dalam kondisi sehat ya. Mengingat pandemi dari virus corona ini mulai merajalela menyerang berbagai penduduk di belahan dunia manapun. Nah, salah satunya adalah Indonesia. Nah, sedikit info nih buat kalian yang telah terjangkit virus corona di Indonesia hingga 17 April 2020, setidaknya 5.923 jiwa telah terpapar virus corona ini. Dari 5.923 orang itu, 520 orang telah dinyatakan meninggal dunia akibat terjangkit dari virus COVID-19 ini. Dari jumlah tersebut, setidaknya telah 607 orang dinyatakan sembuh dari pandemi virus corona ini. Itu tadi adalah sejumlah data di mana data tersebut adalah jumlah orang yang terkena virus corona di Indonesia terhitung 17 April 2020. Tadi kan kita sudah bicara tentang data berapa orang yang terkena atau terpapar dari virus corona itu sendiri. Tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya apa itu virus corona atau COVID-19 itu? Nah, berikut ini ada video animasi menarik yang saya ambil dari kumparan.com. Berikut adalah video animasi tentang virus corona itu sendiri. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Yiha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. Tiga, pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu memang sakit. Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya. Itulah tadi seputar virus corona dan bagaimana cara mencegah virus corona itu agar tidak menjangkiti diri kita sendiri. Setelah kita panjang lebar berbicara tentang virus corona, termasuk fakta atau data terkait berapa orang yang terkena virus corona itu sendiri, sekarang kita akan berbicara dampak virus corona itu terhadap warga negara Indonesia itu sendiri, khususnya pada beberapa bidang strategis yang ada di Indonesia. Baik, berikut ini adalah beberapa dampak yang telah saya rangkum yang diberikan atau yang dihasilkan dari virus COVID-19 ini atau virus corona 2019 ini terhadap kewarganegaraan di Indonesia. Yang pertama ini adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berkisar lebih dari 16.000 yang diakibatkan oleh virus corona atau COVID-19 ini. Nah, berikut ini saya memiliki video animasi singkat yang saya ambil dari Kompas TV terkait depresi nilai tukar rupiah terhadap US dollar atau dolar Amerika Serikat.
Nah, pada 19 Maret 2020 saja, nilai tukar rupiah itu mencapai hampir Rp16.000. Tepatnya kurs tengahnya yaitu Rp15.712.000 per 1 US dollar. Itu pada tanggal 19 Maret 2020. Nah, semakin ke sini, nilai tukar rupiah mengalami depresi yang semakin tinggi. Ini berikut adalah pergerakan rupiah terhadap nilai tukar Amerika Serikat dalam sebulan terakhir. Sumber Bloomberg. Nah, tidak hanya rupiah saja yang mengalami depresi atau permasalahan nilai tukar terhadap US dollar atau dolar Amerika Serikat. Berikut ada beberapa negara juga yang mengalami nilai tukar yang cukup signifikan kenaikannya. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa dampak dari rendahnya atau jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap nilai US dollar Amerika Serikat? Nah, salah satu dampaknya nih, dampak utama yang memang digadang-gadang menjadi kekhawatiran bagi para ibu rumah tangga itu adalah dampak kenaikan harga barang pokok seperti misalnya beras, cabai, dan sebagainya. Nah, efek dari nilai tukar rupiah ini berdampak banget kepada harga barang, terkhusus kebutuhan barang pokok. Nah, berikut ini ada video wawancara singkat terkait kenaikan harga barang yang terjadi selama virus corona ini terjadi. Rempah-rempah sahurna katanya naik, bener Kang? Itu apa aja yang naik Kang? Jahe, sereng, jahe merah, sama bawang merah. Naiknya kenapa Kang kira-kira itu? Karena virus corona. Oh, banyak yang nyari berarti Kang? Nah, kalau ini Oh, kalau naiknya tuh asalnya berapa Kang? biasanya jahe tuh 30, sekarang mah jadi 50. Kalau kayak jahe merah gitu, Ya, jahe merah sekarang 150, asalnya berapa? asalnya 40.000. 40.000. Terus apa lagi tadi Kang? Sereh Serai berapa biasanya? biasanya 12, sekarang 20. Temulawak biasanya 12.000, sekarang 40.000. Sejak kapan itu Kang naiknya? Ingat nggak Kang? Udah 1 mingguan. 1 mingguan. Nah, tadi kamu kan sudah tahu seputar dampak yang dihasilkan dari melemahnya rupiah terhadap kehidupan berwarga negara di Indonesia. Sekarang saya bagi tips bagaimana cara mengembalikan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Nah, saya punya 5 tips. Yang pertama itu adalah kita berani pegang rupiah. Kita punya uang rupiah, kita pegang. Dalam artian kita tidak menukarkan rupiah tersebut ke dolar Amerika Serikat. Nah, tips yang kedua itu adalah beli produk lokal. Produk lokal apa saja itu? Mulai dari sepatu, tas, dan sebagainya. Karena produk lokal juga tidak kalah baik dengan produk luar negeri. Bahkan bisa saya katakan ada beberapa produk lokal yang justru kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan dengan kualitas produk luar negeri. Nah, yang ketiga ini adalah perbanyak transaksi dengan menggunakan rupiah. Tips yang keempat itu jangan aji mumpung deh dengan menukarkan rupiah ke dolar dengan alasan ingin mencari keuntungan di tengah-tengah babak belurnya rupiah terhadap dolar.
Dan yang kelima itu adalah solusi yang terakhir adalah berhemat. Nah, itulah tips singkat dari saya terkait bagaimana cara untuk meminimalisir atau menekan agar rupiah tidak terlalu atau tidak kembali terpuruk terhadap US dollar atau dolar Amerika Serikat. Nah, permasalahan yang kedua ini juga tidak kalah perlu disoroti terkait dampak yang diberikan dari virus corona ini. Nah, dampak selanjutnya itu adalah dampak pengurangan atau pemutusan hubungan kerja yang diakibatkan oleh menurunnya beberapa produksi dari suatu perusahaan yang mengakibatkan perusahaan tersebut akhirnya memutuskan untuk melakukan PHK ataupun merumahkan karyawannya. Ini suatu dampak yang memang timbul atau muncul setelah virus corona ini mulai melanda di Indonesia. Beberapa ribuan korban atau beberapa ribuan tenaga kerja yang mendapatkan atau terkena efek dari virus corona ini. Sehingga ada beberapa yang memang harus dirumahkan atau bahkan dilakukan PHK secara sepihak oleh beberapa perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, berikut ini adalah data-datanya. Nah, solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan pengangguran ini adalah di sini adalah kita perlu tugas dari pemerintah sebagai fasilitator, sebagai pemberi fasilitas terhadap orang-orang yang di PHK ini, misalnya dengan memberikan subsidi silang, memberikan bantuan bahan pokok, memberikan gaji ataupun uang per bulannya untuk menutupi kebutuhan atau untuk memenuhi kebutuhan dari keluarga yang di PHK ini. Itu mungkin solusi yang bisa dihadirkan demi menyelamatkan orang-orang yang terkena dampak dari virus corona ini, terkhusus bagi orang-orang yang di PHK ataupun dirumahkan. Nah, pada dampak pertama dan kedua itu sudah saya jelaskan tadi, termasuk solusi yang ditawarkan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Nah, permasalahan yang terakhir ini adalah tak lain tak bukan adalah jumlah korban yang semakin hari semakin bertambah jumlahnya. Nah, seperti awal yang saya bilang tadi, pada tanggal 17 April 2020 saja jumlahnya itu sudah sangat banyak. Lebih dari 5.000 orang sudah terjangkit virus corona atau COVID-19 ini. Dan beberapa di antaranya sudah meninggal dunia ataupun telah gugur karena atau akibat dari virus corona COVID-19 ini. Nah, solusi yang tepat untuk mengatasi atau memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini tak lain tak bukan adalah kita bersama-sama untuk memberantasnya. Dengan cara seperti apa? Yang pertama itu adalah di rumah saja. Nah, khusus untuk permasalahan di rumah saja ini adalah suatu cara atau tips bagi orang yang memang tidak ada kepentingan untuk keluar rumah, dianjurkan untuk tetap di rumah saja dengan melakukan aktivitas di rumah saja, seperti misalnya bekerja, aktivitas sekolah dan sebagainya. Akan tetapi, jika memang bagi orang yang tidak memiliki kesempatan untuk tetap berada di rumah saja selama proses pandemi virus corona ini beredar di masyarakat, saya himbau agar senantiasa menjaga kualitas dirinya dengan selalu hidup bersih, misal dengan selalu cuci tangan setiap beraktivitas, habis itu menggunakan masker kain, karena masker kain itu perlu untuk mengatasi penyebaran virus corona yang berada di udara. Cukup masker kain saja, karena mengingat masker medis itu hanya untuk tenaga kesehatan. Nah, selanjutnya adalah social distancing. Sedini mungkin atau sebisa mungkin kalian melakukan social distancing. Maksudnya di sini adalah
melakukan jarak ketika Anda sedang melakukan interaksi dengan orang lain. Karena mengapa? Karena berpotensi ketika Anda sedang berkomunikasi dengan orang lain tersebut memiliki riwayat berinteraksi dengan orang yang telah terpapar virus corona. Nah, gunanya Anda melakukan social distancing itu adalah untuk menghindari potensi-potensi atau kemungkinan terburuk Anda akan tertular dari virus corona atau COVID-19 itu sendiri. Nah, itulah sekian video analisis saya terkait permasalahan COVID-19 itu terhadap proses bertata negara atau melakukan suatu kegiatan kewarganegaraan di Indonesia. Nah, saya rasa cukup sekian video pada hari ini. Semoga video saya dapat bermanfaat bagi orang banyak. Akhir kata, selamat malam dan selamat berjumpa lagi di video-video saya berikutnya. Salam hangat, Muhammad Alam Syah.